Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan dan demokrasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Fisalma dengan NIM belakang 019. Yang kedua ada Sandro Jadi Marulituanadea dengan NIM belakang 020. Kemudian ada Dwi Irmayanti dengan NIM belakang 050. Dan yang terakhir ada Aminatur Rizkia dengan NIM belakang 053. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu makna filsafat dan demokrasi Douai. Yang kedua, demokrasi dalam proses pendidikan. Yang ketiga, pendidikan dan masyarakat yang demokratis. Yang terakhir, demokratis ideal dalam pendidikan. Makna filsafat dan demokrasi. Yang pertama, filsafat. Makna filsafat menurut Douai. Berbicara tentang filsafat atau teori filosofis, di mana kita tidak berbicara tentang lampu Aladin untuk tantangan langsung terhadap nilai-nilai yang ada, tetapi memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata, bagi kehidupan, dan berbicara tentang fakta bahwa filsafat membutuhkan pengembangan intelektual. Ketika dipahami bahwa pemikiran filosofis mencengkram studi fakta, bahwa ia memiliki panduan tentang masalah yang makmur serta persoalan yang dihadirkan secara berlebih-lebihan. Namun, filsafat bukan menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, karena filsafat merupakan visi, imajinasi, refleksi, dan fungsi-fungsinya adalah bagian dari tindakan, memodifikasi yang belum ada, dan bahkan menyelesaikan yang belum ada. Kemudian, filsafat modern berpandangan bahwa filsafat modern dipengaruhi oleh kemunculan ilmu alam yang baru yang terdapat di dalamnya sebagai sebuah pembagian dari dalam, berusaha untuk mengkombinasikan penerimaan terhadap kesimpulan-kesimpulan penemuan ilmiah sebagaimana dunia secara alami menerima doktrin ilmu pengetahuan alam yang asli sebelum ada sesuatu, seperti penemuan eksperimen secara sistematis. Di antara keduanya adalah sebuah perselisihan yang melekat. Dengan demikian, filsafat adalah bukan sebuah jalan khusus menuju sesuatu yang terasing bagi kepercayaan-kepercayaan yang biasa, ilmu pengetahuan, tindakan, kenikmatan, dan penderitaan. Tetapi lebih dari sebuah kritisisme, sebuah pandangan yang kritis yang berasal dari kritisisme yang lain hanya untuk mencoba membawa lebih jauh dan untuk mengejar metodologinya. Pemikiran orang sebelum berpikir logis dan mereka menghakimi kebenaran dan kesalahan, baik dan buruk sebelum adanya etika. Sebelum ada sesuatu yang berkenaan dengan metafisika, orang bersahabat dengan perbedaan-perbedaan pengalaman yang nyata dan tidak nyata. Dengan fakta yang memproses secara alami dapat disimpulkan oleh proses fisik atau manusia dan hasil yang diharapkan dan diinginkan sering tidak tercapai karena beberapa proses telah berlalu yang dipengaruhi oleh beberapa kejadian atau peristiwa yang lain. Dengan demikian, tugas filsafat pada masa yang akan datang adalah untuk menjelaskan ide-ide manusia sebagai perselisihan-perselisihan sosial dan moral dari mereka sendiri. Pragmatisme Douai. Pragmatisme terjadi pada saat sains dan industri telah membuat sebuah masyarakat teknologi baru. Secara garis besar adalah masih muncul dan fleksibel. Pragmatisme dalam bahasa lain Douai adalah eksperimentalisme dan juga instrumentalisme. Bagi Douai, metode filsafat adalah seperti metode ilmu pengetahuan dan sains, yaitu bersifat eksperimen. Ide-ide kita adalah alat-alat yang digunakan dalam memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Dan Douai adalah seorang filosof yang berkonsentrasi pada usahanya mengenai persoalan-persoalan pendidikan. Hasil-hasil dari kerja kerasnya memberikan implikasi pada pendidikan.
Dasar filosofis eksperimentalisme Dewey merupakan relevansi khusus terhadap pendidikan, yaitu berkenaan dengan penolakan Dewey terhadap absolutisme, metafisika, organisme, dan lingkungan. Melalui tulisannya, Dewey menolak konsep dualisme alam semesta, demikian juga dengan konsep dualisme realitas. Dewey menekankan sebuah perubahan dan evolusi alam semesta di mana persoalan kemanusiaan adalah bukan untuk melampaui pengalaman, tetapi lebih dari itu, yaitu menggunakan pengalaman untuk mengontrol kejadian-kejadian yang muncul dari tujuan-tujuan kemanusiaan. Demokrasi. Di sini ditampilkan definisi demokrasi menurut masyarakat modern dan makna demokrasi menurut Dewey. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi demokrasi menurut masyarakat modern. Dalam masyarakat modern mendefinisikan demokrasi dengan kebebasan intelijensi untuk keefektifan kebebasan, yaitu kebebasan pikiran sebagai sebuah organ individu untuk melakukan pekerjaannya. Secara ilmiah, demokrasi diasosiasikan dengan kebebasan berkehendak, tetapi kebebasan berkehendak tanpa membebaskan kemampuan berpikir di belakangnya adalah hanya kekacauan. Dengan demikian, tak dapat dielakkan bahwa demokrasi membawa respeknya pada individu, kesempatan yang besar untuk kebebasan, dan adanya inisiatif untuk melakukan dan berpikir, adanya dorongan pribadi, dan secara sukarela dilahirkan untuk bertanggung jawab. Kemudian, makna demokrasi menurut Dewey adalah sesuatu yang lebih luas dan lebih dalam yang bertujuan untuk mencapai aspek yang seluas-luasnya dari hubungan manusia dan mengembangkan kepribadian manusia. Sering kita katakan, yaitu lebih dulu tanpa apresiasi terhadap semua yang terlibat dalam perkataan. A way of life, baik sosial maupun bersifat individual. Makna a way of life di sini adalah perlu partisipasi dari setiap informasi manusia yang belum mengerti tentang nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia secara bersama-sama. Demokrasi sebagai a way of life dikontrol oleh suatu keyakinan pekerjaan dalam kemungkinan-kemungkinan alami manusia. Keyakinan common mind adalah sebuah benda yang bersahabat dalam kepercayaan yang demokratis. Kepercayaan ini tidak berdasar dan tak terbantahkan dalam artian keyakinan pada potensi alami manusia yang mewujudkan dirinya pada setiap orang, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, kelahiran, tubuh, dan keluarga dalam hal kekayaan materi atau budaya. Baik, langsung saja, saya Eminatur Rizkia dengan NIM belakang 053 akan menjelaskan materi tentang demokrasi dalam proses pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all. Artinya, anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama pada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Nah, dalam kaitan antara pendidikan dan demokrasi, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Yang pertama, muncul di lingkungan pengamat paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosial politik yang menguntungkan penguasa. Sebab pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung menjadi robot. Menurut kelompok ini, pendidikan harus ditetapkan sebagai instrumen untuk mengembangkan watak demokratis, meningkatkan daya kritis, mendorong semangat untuk mengejar pengetahuan, dan senantiasa menjunjung harkat dan martabat manusia. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Demokrasi dan pendidikan sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan jika dimaknai suatu proses
bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Maka, pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, atau sering disebut dengan sebutan demokrasi pendidikan. Kurikulum Nasional 2013 sebagai wujud demokrasi pendidikan. IASA pada tahun 2006 menyebutkan bahwa Kurikulum Nasional 2013 merupakan salah satu wujud demokrasi pendidikan. Hal ini tampak pada aspek asesmen. Asesmen dalam Kurikulum 2013 yaitu memuat yang pertama aspek penilaian, yaitu yang menggunakan penilaian rentang 0 sampai 100 sebagaimana aduan orang tua siswa yang sulit memahami rentang 1 sampai 4. Dalam hal ini, Kurikulum Nasional 2013 memahami dan memberikan keadilan kepada masyarakat, bukan hanya guru yang memahami makna nilai tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian dilakukan tidak hanya penilaian atas pembelajaran atau assessment for learning dan penilaian sebagai pembelajaran atau assessment as learning. Kurikulum nasional. Yang ketiga, sekolah dapat menentukan batas ketuntasan di atas standar dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu sesuai dengan karakteristik dan potensi sekolah. Kemudian yang keempat, penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan observasi yang dituangkan dalam pendidikan yang demokratis dalam era global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Dwi Irmayanti dengan NIM akhir 050 akan menjelaskan mengenai materi pendidikan dan masyarakat yang demokratis. Pendidikan dan masyarakat yang demokratis dalam pengertian luas patut selalu dianalisis, sehingga memberikan suatu manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang mengandung 3 hal. Yang pertama yaitu rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan dan hak asasi manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, ras, umur, warna kulit, agama, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan tidak memandang perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik maupun sesama warga negara Indonesia yang saling menghormati dan juga menghargai. Yang kedua, ada setiap manusia memiliki perubahan ke arah yang sehat. Dari acuan prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik dan juga sempurna. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, serta kritis. Sehingga anak atau peserta didik memiliki wawasan, kemampuan, dan juga kesempatan yang sangat luas. Dalam hal ini, peserta didik akan memiliki sikap demokratis dan tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain. Sikap dalam pendidikan inilah yang nantinya akan melahirkan warga negara yang demokratis di pemerintahan yang demokrasi. Kemudian yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan atau kesejahteraan bersama. Lebih jauh lagi, demokrasi di sini tidak berarti setiap orang dibatasi oleh kepentingan-kepentingan individu lain. Dengan kata lain, seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Karena itu, seharusnya sudah tidak ada lagi seseorang yang karena kebebasannya, ia dapat merusak kebebasan orang lain. Dengan adanya norma-norma serta tata nilai yang ada di masyarakat inilah yang nantinya dapat membatasi dan mengendalikan kebebasan setiap orang. Tiap warga negara hendaknya memahami kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Suatu negara demokrasi bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Kesejahteraan tersebut dapat tercapai apabila setiap warga negara dalam mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama inilah yang nantinya akan menjadi sebuah pilar penyangga demokrasi. Untuk itu, setiap warga negara memerlukan yang pertama suatu pengetahuan yang cukup tentang kewarganegaraan atau civic education. Kemudian yang kedua ada suatu kesanggupan dari suatu semangat menjalankan tugasnya dengan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Kemudian yang ketiga, suatu kesanggupan memberantas kecurangan
dari perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintahan. Di sini jelas bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education dan ketatanegaraan menjadi penting dan tidak bisa diabaikan. Pendidikan ini diberikan kepada setiap masyarakat dan warga negara dalam upaya mempraktikkan prinsip demokrasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi demokrasi ideal dalam pendidikan. Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga masyarakat untuk berpikir kritis dan berperilaku demokratis. Pendidikan demokrasi memerlukan reformasi dalam bidang pendidikannya, yaitu yang pertama, kebebasan akademik. Diperlukan guna mengembangkan prinsip demokrasi di sekolah yang bertumpu pada interaksi dan kerjasama berdasarkan pada sikap yang saling menghormati. Demokrasi harus mendorong dan memberikan kesempatan semua bagi siswa untuk aktif di dalam sekolah. Kedua, pendidikan kebinekaan yang berpedoman terpada di setiap daerah. Jadi setiap daerah itu beragam suku, budaya, bangsa, yaitu suku ras, suku bahasa, maupun suku adatnya sendiri. Jadi setiap lapangan dalam pendidikannya cara belajarnya juga berbeda. Akan tetapi perbedaan latar belakang siswa yang menyangkut nilainya, bahkan perbedaan kemampuan juga akan dites di dalam. Yang ketiga, civis. Di era baru, sekolah berupaya menciptakan bentuk perilaku politik tertentu dengan mengimplementasikan pendidikan kurikulum kewarganegaraan yang mendasarkan pada disiplin yang kaku bersifat indoktrinatif. Yang terakhir, tantangan. Memperbaharui pendidikan kewarganegaraan dalam jangka pendek akan menghadapi tantangan dari sisi Orde Baru yang masih memiliki kekuatan di dunia pendidikan. Yang artinya, pendidikan akan terus berkembang jika pendidikan itu bisa mengikuti era zamannya. Jadi, mulai dari pendidikan kita itu berbasis tradisional menjadi modern. Seperti kita belajar menghitung menggunakan lidi. Sekarang kita bisa berhitung dengan kalkulator. Seperti itu contoh sederhananya. Mungkin dari pemateri saya minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.